Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kandi Tirtawening Harahap dari kelas Biologi 1. Saya akan menyampaikan tentang sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah beserta dengan penjelasannya. Yang pertama yaitu sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, yaitu wujud, artinya ada. Yang mana Allah diakui keberadaannya di alam semesta ini dan mestilah Allah itu ada. Yang kedua yaitu qidam, artinya awal, yang mana Allah maha terdahulu atau maha awal dan tidak ada yang lebih awal melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu baqo, yang artinya kekal, yang mana Allah memiliki sifat yang maha kekal dan Allah tidak mungkin binasa. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya, yang mana Allah memiliki wujud yang sangat berbeda dengan makhluknya dan tidak akan pernah sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan makhluk manapun untuk berdiri karena Allah adalah maha pencipta. Yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya satu atau tunggal atau esa, yang mana Allah tidak memiliki anak atau diperanakan. Allah itu zat yang maha esa atau zat yang maha tunggal. Sifat Allah yang ketujuh yaitu qudrat, yang artinya yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah merupakan zat yang maha kuasa, yang mana kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh makhluk manapun. Yang kedelapan adalah iradat, yang artinya Allah maha berkehendak. Allah adalah zat yang maha menghendaki segala sesuatu yang dikehendakinya. Yang kesembilan ilmun, yang artinya Allah maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala-galanya, baik yang kita ucapkan, kita lakukan, maupun yang belum dan yang akan kita lakukan. Yang kesepuluh hayat, yang artinya Allah maha hidup. Allah adalah zat yang kekal, zat yang tidak akan mati, tetapi juga Allah merupakan zat yang hidup. Allah lah satu-satunya zat yang maha hidup tetapi tidak akan pernah mati. Yang ke-11 yaitu sama, artinya Allah maha mendengar. Allah adalah zat yang maha mendengar apa yang dikatakan oleh semua makhluknya, baik itu yang belum dikatakan atau yang akan dikatakan. Allah telah mengetahui dan mendengarnya, karena Allah adalah zat yang maha mendengar dan tidak mungkin Allah adalah zat yang maha tuli. 12 adalah basar, artinya Allah maha melihat. Allah tidak buta dengan apa yang dilakukan oleh semua makhluknya, yang artinya segala perbuatan kita itu dilihat oleh Allah. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan, karena apapun tindakan kita selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita harus melakukan hal yang sangat dianjurkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. 13 yaitu kalam, yang artinya berfirman. Allah maha berfirman atau berkata-kata, bukan dalam artian konteks yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan mulut. Allah berfirman, yang mana kita ketahui firman Allah terangkum dengan benar dalam satu mushaf, yaitu Al-Quran, yang menjadikan mushaf Al-Quran itu adalah pedoman untuk hidup umat manusia. Yang ke-14 yaitu qadiran, yang artinya berkuasa. Kekuasaan Allah tidak ada tandingannya di atas segala kekuasaan ciptaannya, karena Allah adalah penguasa di atas para penguasa yang ada di seluruh alam semesta ini. Yang ke-15 yaitu muridun, yang artinya maha berkehendak. Allah maha menghendaki atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Maka dari itu, apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi dan akan terwujud. Yang ke-16 yaitu aliman atau yang maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu mengetahui masa depan, masa lalu, ataupun segala macam ilmu pengetahuan. Allah pasti mengetahuinya. Hal ini dibuktikan di dalam Al-Quran, yang mana terdapat segala macam peristiwa-peristiwa baik yang terjadi di masa lampau ataupun yang akan terjadi di masa depan, dan juga tentang berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. 17 yaitu hayan, yang artinya hidup. Di sini ditegaskan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Maha hidup bukan berarti Allah itu bernafas,
melainkan Allah itu hidup dan benar adanya. Dan Allah tidak akan mati, yang mana artinya Allah itu adalah kekal. Yang ke-18 yaitu Sami'an, yang artinya maha mendengar. Allah maha mendengar tidak dengan menggunakan telinga, tetapi Allah mampu mendengar apa yang diucapkan oleh para makhluknya, baik yang itu diucapkan secara lisan maupun ucapan yang hanya ada di dalam pikiran para makhluknya. Ke-19 yaitu Basiron, yang artinya Allah maha melihat. Allah melihat tidak dengan panca indera mata, tetapi Allah mampu melihat apa yang dikerjakan oleh para makhluknya, baik itu tingkah laku buruk maupun tingkah laku yang baik. Sifat wajib bagi Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, yang artinya Allah maha berkata-kata. Allah maha berkata-kata atau Allah maha berfirman tidak dengan menggunakan panca indera mulut, tetapi apa yang dikatakan Allah merupakan suatu hal kebenaran dan harus diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena apa yang berasal dari Allah sudah pasti sangat baik untuk para makhluknya. Kemudian yaitu sifat jaiz atau sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah. Sifat jaiz atau sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah adalah kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Yang pertama yaitu Adam, artinya tiada, merupakan kebalikan dari sifat wujud yang artinya ada. Sifat yang kedua yaitu sifat hudud yang artinya baru. Allah tidak mungkin bersifat baru karena Allah merupakan yang maha terdahulu dari segala makhluk-makhluk ciptaannya. Sifat yang ketiga yaitu fana, yang artinya binasa. Allah tidak mungkin maha binasa karena Allah memiliki sifat yang kekal. Allah tidak mungkin pernah binasa karena Allah maha pencipta dari segala makhluknya, yang mana apabila Allah binasa, bagaimana makhluknya bisa bertahan hidup. Sifat yang keempat yaitu mumasalatul lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluknya. Tidak mungkin sang maha pencipta itu menyerupai atau sama bentuknya dengan makhluk ciptaannya, karena Allah adalah yang maha sempurna. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu bi ghairi, yang artinya berdiri dengan yang lain. Allah adalah zat yang mampu berdiri dengan sendirinya, karena Allah menciptakan alam semesta beserta isinya tidak dengan campur tangan makhluk yang lainnya, melainkan hanya Allah sendiri sajalah yang menciptakan seluruhnya. Sifat yang keenam yaitu ta'adud, yang artinya lebih dari satu. Tidak mungkin yang maha pencipta atau Allah itu lebih dari satu, karena Allah adalah zat yang bersifat maha esa atau maha tunggal. Sifat yang ketujuh yaitu adzun, yang artinya lemah. Tidak mungkin Allah maha lemah, karena Allah mampu menciptakan segala alam semesta beserta dengan isinya. Dan juga Allah bersifat kudrat, yaitu berkuasa atas segala sesuatu, yang artinya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Sifat yang kedelapan yaitu karaha, yang artinya terpaksa. Tidak mungkin Allah terpaksa menciptakan sesuatu tidak dengan kehendaknya, karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat menekan Allah atau memaksa Allah, karena Allah tidak diperanakan dan tidak pula beranak. Sifat yang kesembilan yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Tidak mungkin Allah bersifat bodoh, sementara makhluk-makhluknya banyak yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Tentunya Sang Maha Pencipta itu memiliki kepintaran yang lebih di atas para makhluknya. Sifat yang ke-10 yaitu mautun, yang artinya mati. Allah tidak mungkin mati karena Allah memiliki sifat wajib yaitu hayat, yang artinya hidup. Sifat jaiz yang ke-11 yaitu samamun, yang artinya tuli. Tidak mungkin Allah memiliki sifat tuli, walaupun tidak dalam konteks tuli yang sebenarnya, yaitu tuli dengan telinga. Allah tidak mungkin memiliki sifat tuli, karena Allah selalu mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk-makhluknya. Sifat yang ke-12 yaitu umyun, yang artinya buta. Allah tidak mungkin buta, karena Allah mampu melihat apa yang diperbuat oleh para makhluknya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan tidak mungkin Allah itu buta, karena Allah tidak memiliki panca indera, dan sebab itu Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Sifat yang ke-13 yaitu bukmun, artinya bisu. Tidak mungkin Allah bisu, karena sudah jelas dan terbukti adanya firman-firman Allah yang dimushafkan dalam Al-Quran, dan itu menjelaskan dengan detail bahwasannya Allah itu tidak bisu.
Sifat yang ke-14 yaitu kaunuhu azizan, yang artinya zat yang maha lemah. Tidak mungkin Allah adalah zat yang maha lemah, karena sudah dibuktikan dengan jelas bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Sifat yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan, artinya zat yang maha terpaksa. Allah tidak pernah terpaksa dalam menciptakan ciptaannya, dan tidak pernah pula ada yang memaksa Allah dalam menciptakan semua ciptaannya. Sifat ke-16 yaitu kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang maha bodoh. Tidak mungkin Allah adalah zat yang maha bodoh, karena sebagaimana kita lihat bumi ini tercipta dengan sebegitu indahnya. Tidak mungkin pencipta yang bodoh dapat menciptakan ciptaan yang begitu indah dan memukau seperti bumi yang kita lihat sekarang ini. Sifat ke-17 yaitu kaunuhu mayyitan, yang artinya zat yang maha mati. Allah tidak mungkin mati karena Allah hidup dengan konteks yang berbeda dari makhluknya. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya, yaitu mengalami kematian. Sifat yang ke-18 yaitu kaunuhu as-sama, yang artinya zat yang maha tuli. Allah tidak akan pernah tuli dengan segala permohonan dari makhluk-makhluknya, dan Allah pasti akan selalu mengabulkan permintaan dari makhluknya apabila permohonan tersebut memang layak untuk dikabulkan oleh Allah kepada makhluknya yang meminta tersebut. Sifat ke-19 yaitu kaunuhu ama, yang artinya zat yang maha buta. Allah tidak pernah buta dengan perilaku makhluknya, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk, yang mana Allah selalu memberikan balasan atas perilaku dari makhluk-makhluknya dengan melihat tingkah laku yang dilakukan oleh makhluknya. Sifat yang terakhir dari sifat jaiz bagi Allah yaitu kaunuhu abkama, artinya zat yang maha bisu. Telah dibuktikan dengan nyata di dalam Al-Quran, yang mana isi dari Al-Quran merupakan firman-firman Allah atau perkataan Allah, dan juga dibuktikan dengan ayat kauliyah yang mana kita dapat melihatnya dari alam sekitar kita. Demikianlah video penjelasan mengenai sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena saya sedang dalam tahap belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tauhid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.